Ya, kalau Roy Suryo bilang seperti dagelan Sri Mulat kan, itu kan dari pola pikirnya beliau. Jadi kita nggak berpikir seperti itu. Jadi setiap ada laporan polisi memang harus kita perhatikan secara baik. Materinya apa, kemudian bukti-buktinya apa, saksinya bagaimana, masa lalu bagaimana. Jadi itu yang dikedepankan. Jadi kita harus mempercayakan apa yang sedang dikerjakan oleh pihak kepolisian. Ini kan laporan ini sudah dikanalisasi ke wilayah Polda Metro Jaya kan, sehingga memang yang berkepentingan dan berkompeten adalah saya. Ya. Bahasanya pelapor maupun terlapor saling ribut itu biasa, mereka saling mempengaruhi juga biasa juga. Gitu. Jadi yang paling penting nanti hasil dari kepolisian seperti apa. Nah, pendidikan di kepolisian ini kan nggak serta-merta dibuka ke publik. Mau ijazahnya, mau surat-suratnya, mau saksinya kan nggak mungkin disampaikan ke publik. Jadi ini semua tergantung dari pihak kepolisian. Nanti kegiatan ketika penyidikan sudah jalan, kemudian sudah ada penyerahan berkas ke kejaksaan, nanti kelihatan arahnya kemana. Tapi kita bisa baca ini arahnya kemana. Karena dari hasil baris krim kemarin, tampaknya juga melegitimasi tentang ijazahnya Jokowi kan, sehingga tentunya di Polda juga akan memakai itu. Jadi walaupun dibilang dagelan, rasanya sih bukan dagelan ya. Setiap perkara kita harus seriusin ya. Jadi kalau dagang Sri Mulat ya sayang juga, karena Sri Mulat ini juga pelawak yang mahal ini, bukan yang murahan begitu. Jadi Sri Mulat ini ada Nunung, ada Desi, itu kan pelawak mahal. Jadi Roy Suryo kadang-kadang juga gitu, juga merendahkan pelawak ini. Oke, itu kan Bang, di Barreskrim sendiri kan sudah dihentikan untuk penyidikannya. Ya. Tapi dari pihak Roy Suryo sendiri ini masih kekeh dan ngotot ini Bang untuk polisi meneruskan untuk bisa naik ke penyidik. Ya, kalau pihak Roy Suryo mau ngotot, jangan ngototnya ke publik, tapi dia mengajukan pra peradilan. Dia mengajukan secara hukum. Kalau semua dilihat terjadi buat apa juga, gitu. Jadi itu persoalannya. Jadi kita sarankan kepada Roy Suryo kalau masih keras bahwasanya penyidikan ini pengertian penyidikan berpersoalan di Barreskrim, ya sudah digugat aja tuh Barreskrim dengan cara pra peradilan. Kan kita nggak melihat selama ini sampai sekarang pun Roy Suryo menggugat secara pra peradilan kita nggak tampak juga. Jadi kan kelihatannya cuma omong-omong aja dia. Kalau bahasanya itu ya omong-omong gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwasannya ijazah Jokowi ini dicetak di mana, di daerah di Pramuka ya, di Pramuka. Gimana nih Bang? Ya, banyak orang berpikir seperti itu, apalagi yang mereka yang suka pakai ijazah palsu itu kan, mereka tahu cetakan di mana. Di Senen, di Pramuka, di Rawamangun itu kan tempat-tempat cetakan begitu kan. Tapi yang nggak seperti itu, gitu. Mungkin mereka terbiasa nyetak begitu, jadi mereka di Pramuka nih, karena mereka tahu nih yang suka menuduh-nuduh ini kan. Tapi yang jelas semua nanti akan dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya dan Barreskrim. Tapi Barreskrim sudah menjawab. Ini jasanya ada dan asli, artinya sudah otentik kan, sudah identik juga. Jadi tinggal nanti di persidangan aja. Ini ada sampai persidangan, nggak mungkin tidak. Tinggal persoalannya berproses. Yang mengatakan ini kan ini dari katanya dari pihak PDI. Artinya apakah ini udah ketahuan ini siapa dalang sebenarnya? Nah, kita udah masuk orang partai kan susah, no? Baik PDI kita juga nggak mau jadi PDI kan. Jadi kalau udah secara partai ya udah pasti orang-orang bagi kita sih orang liar lah ya kalau ada suara seperti itu. Jadi itu nggak usah dipakai. Seperti itu. Kita tetap aja ngikut nanti di Polda bagaimana hasilnya bagaimana. Sebagai praktisi hukum melihat dia ada muatan politik sih Bang pada usus seperti itu. Ini titipan pesanan politik agak khusus. Ya kalau cuma soal ijazah, orang kuliah, orang sekolah diributin, kemudian sampai ramai, tentunya terkait erat dengan politik. Gitu. Siapa yang politikin kita nggak akan baca ke sana ya, tapi memang ada politiking di situ terhadap ijazah. Nanti kalau ijazah udah beres, KTP dipolitikin lagi. KTP udah beres, nanti kartu keluarga dipolitikin lagi. Kan itu namanya kan niatan, niat politik negatif. Jadi aku mulai dari mana ya kalau sudah main politik kemudian dengan cara-cara kotor tentunya kan ada pencemaran nama baik. Kalau udah pencemaran nama baik tentunya kalau orangnya nggak suka atau merasa tertekan dia berhak melaporkan ke polisi kan, bukan pencemaran nama baik. Jadilah ini berproses di kepolisian kan, kalau dari kepolisian dia jalan terus, jadilah ini masuk ke pengadilan. Nanti ada tersangkanya, nanti ada terdakwanya juga.
Tapi yang kita mengambil pandangan itu ini akan ada di tersangka, karena kan tidak sekarang lari ke dari semua sendiri merasa Gini, kita lahir sekarang tahun 2025, rata-rata umur kita masih muda. Sama Jennifer juga umurnya masih, ya tahun 80 juga mungkin dia masih main-main punduh kali. Kita tahu kan, Doi Suryo mungkin udah SMP, mana dia ngerti itu persoalan orang ijazah skripsi kan, jasa skripsi segala macam. Sekarang kita mau nyari tahu tahun 80, wong kita aja nyari tahu teman kita yang ya di fakultas hukum ya, yang skripsi tahun 80-an aja kita susah. Kita mendeteksi apalagi orang luar gitu. Jadi nggak mudah mencari tahu suatu kejadian yang terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu. Ini kan kejadian 45 tahun yang lalu. Mau diutak-atik, yang susah. Kalau sebenarnya umurnya berapa? Umurnya 50-an kan? 55 lah, anggaplah. Nah, itu kan dia kalau kejadian 45 tahun umurnya masih 10 tahun. Apa dia ingat selain kepentingan penting negatif, ya itu aja persoalannya. Gitu. Dia sendiri mau pakai ilmu apa juga nggak dapat. Karena 80 itu susah. Tahun 85 kan? 80 masuk 85 kan susah dia ngecaknya. Kita aja mengecak anak senior kita tahun 85 susah ngecaknya. Susah bagaimana skripsinya seperti apa. Tentu yang paling valid adanya di kampus. Kita ke kampus kita tanya nih, seperti apa nih? Oh ada sudah. Nah sekarang kan ketika ditanya di UGM ada nggak? Ada, valid sudah. Mau ngapain lagi? Mau barang palsu juga kalau UGM bilang valid udah valid juga. Ada kan yang paling berhak mengesahkan itu atau menentukan asli palsunya seperti jasa orang kuliah itu kampusnya sendiri. Ente kuliah di mana? Oh di kampus A. Kita tanya di kampus A. Benar, selesai. Udah apa? itu Bapak melihat momen seorang intern itu salah dong targetnya kegiatan bukan UGM sendiri itu nah, Ya kan, kalau orang yang sudah sih biasa-biasa aja kan, yang lulus juga biasa-biasa. Yang harus dikerjakan si kampusnya. Kampus itu yang paling berwenang, Bang. Mereka paling berhak. Jadi kalau mau dilaporin ya kampus yang dilaporin kalau dia bikin ngaco-ngaco kan. Jadi yang salah kampusnya, tapi kan kampusnya kan kredibel. Masa kita bilang UGM nggak kredibel, susah juga. jadi kan para kawan-kawan apa di sini Jokowi itu melakukan dia untuk paradigma abang setuju nggak itu? Ya kalau mereka merasa dicemarkan, mereka berhak melaporkan. Jadi setuju nggak setuju relatif ya. Tapi persoalannya hak orang melaporkan kalau yang dirugikan secara hukum. Kita secara pidana dirugikan bisa melapor. Bang, polemik ijazah ini kan masih belum juga selesai ya Bang. Ditambah lagi adanya isu-isu yang mulai menyerempet dengan Bapak Jokowi, mulai dari Raja Ampat, pulau yang di Aceh gitu kan Ya. Bang, sampai yang kapal juga gitu. Ya. Ini berarti emang target utama keluarga Bapak Jokowi atau seperti apa sih menurut pandangan Abang sendiri? Orang kalau nggak suka sama seseorang, apa juga bisa jadi bahan gitu. Kita nggak suka sama si A, nanti kita omongin tentang hubungan A dengan B. Yang ini nggak terus tidak lagi gitu aja deh, dikait-kaitkan terus gitu. Kalau udah nggak suka itu, tapi fakta nanti kamu bicara. Gitu. Kalau cuma gosip atau apa, mending kita abaikan. Nanti kalau fakta baru kita. Nah ini kan sifatnya kan gosip, gitu. Kita curiga aja, sentimen aja. Gitu. Namanya kalau bahasa sekarang kepo ada urusan orang. Padahal nggak gitu. Mungkin akhirnya kan jadi fitnah. Fitnah diulang-ulang, fitnah diulang-ulang, jadi kayak benar-benar aja pasti dapat fitnah. Tapi dari Abang sendiri udah tahu nih sebenarnya siapa dalangnya di sini. Ya kalau kita tahu tapi kan nggak tahu kita cerita.